usahanya. Konten yang akan dibahas yaitu soal perhitungan mengenai pembentukan persekutuan. Tuan Tono dan Tuan Andi masing-masing bersepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Tuan Tono memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Tuan Andi menanamkan modalnya dalam persekutuan dengan menyetorkan uang tunai sebesar 200.000. Pada posisi keuangan Tuan Tono sebelum bergabung adalah sebagai berikut. Kas 65.000, piutang dagang 76.000, cadangan kerugian piutang 8.000, persediaan barang dagang 90.000, perlengkapan kantor 5.000, peralatan 50.000, akumulasi penyusutan peralatan 30.000, hutang dagang 95.000, dan modal Tuan Tono 170.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat sebagai berikut, yaitu Tuan Tono dan Tuan Andi bersepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan, Tuan Tono meminta syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan sebagai berikut. Uang kas yang ada diambil seluruhnya oleh Tuan Tono. Maksudnya di sini ternyata Tuan Tono mengambil uang kas yang ada pada pembukuan baru. Lalu, piutang dagang sebesar 6.000 tidak tertagih dan harus dihapus cadangan kerugian piutang yang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang yang baru. Jawaban yang sebenarnya yaitu melanjutkan pembukuan Tuan Andi. Yang pertama mencatat penilaian kembali aktivitas Tuan Tono, yaitu cadangan kerugian piutang 4.500. 4.500 ini berasal dari pada posisi piutang dagang pada pembukuan lama itu sebesar 76.000. Lalu pada piutang dagang setelah bergabung dengan Tuan Andi, di ayat jurnal ini tertulis bahwa piutang dagang sebesar 6.000. Maka 76.000 dikurang 6.000 sama dengan 70.000. Sedangkan cadangan kerugian piutang Tuan Tono sebelum bergabung itu sebesar 8.000. Pada cadangan kerugian piutang sekarang ditetapkan sebesar 5% dari ayat jurnal, yaitu 70.000 dikali 5% menjadi 3.500. Sehingga pada pencatatan penilaian kembali, aktivitas Tuan Tono adalah pembukuan lama sebelum bergabung 8.000, pembukuan baru setelah bergabung 3.500, maka dikurangi menjadi hasilnya cadangan kerugian 4.500 yang berada di debit. Lalu, persediaan barang dagang sebesar 20.000 itu berasal dari persediaan barang dagang pada pembukuan lama yaitu sebesar 90.000, sedangkan pada persediaan barang pembukuan baru itu sebesar di ayat jurnal persediaan barang dagang yang dinilai atas dasar harga pokok yaitu sebesar 110.000, sehingga selisih antara 90.000 dikurang 110.000 menjadi 20.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 30.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebelum bergabung dengan Tuan Andi sebesar 30.000. Pada ayat jurnal tertulis nilai pengganti peralatan kantor sebesar 80.000. Aktivitas ini telah disusutkan sebesar 60% dan dicatat berdasarkan nilai bukunya sebesar 40.000. Maksud dari nilai buku ini yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Di pembukuan baru hanya mencatat nilai bukunya saja. Sedangkan di pembukuan lama, akumulasi penyusutan peralatan itu sudah dipakai, maka harus dihilangkan. Sehingga akumulasi penyusutan peralatan masih dipakai
yang sama pada pembukuan lama, yaitu sebesar 30.000 yang berada di debit. Lalu goodwill sebesar 60.000. Maksudnya di sini, pada ayat jurnal tertulis kepada Tuan Tono diberikan goodwill atas reputasinya perusahaan sebesar 60.000. Sehingga pada pencatatan penilaian kembali, aktivitas mengikuti hasil pembukuan yang baru, yaitu sebesar 60.000, yang mengakibatkan saldo normal berada di debit. Goodwill sendiri masuk pada aktivitas yang tidak berwujud. Kemudian ada kredit, yaitu piutang dagang sebesar 6.000. Piutang dagang sendiri berasal dari pembukuan baru yang tertulis pada ayat jurnal, yaitu piutang dagang sebesar 6.000. Sehingga pada penulisan pencatatan penilaian kembali aktif Pak Tuan Tono masih mengikuti pada pembukuan yang baru, yaitu 6.000. Lalu peralatan kantor 110.000. Peralatan kantor 10.000. Itu berasal dari pada pembukuan lama peralatan kantor sebesar 50.000. Sedangkan pada pembukuan baru peralatan kantor sebesar 40.000. Sehingga 50.000 dikurang 40.000 menjadi 10.000. Lalu modal Tuan Tono 98.500. 98.500 berasal dari modal hasil selisih dari jumlah debit dikurang kredit. Pada jumlah debit itu terdapat cadangan kerugian piutang 4.500 ditambah 20.000, persediaan barang dagang ditambah akumulasi penjujutan peralatan 30.000 ditambah goodwill 60.000, yaitu 114.500. Kemudian dikurangi pada kredit, yaitu piutang dagang 6.000 ditambah peralatan kantor 10.000 menjadi 16.000, sehingga 114.500 dikurang 16.000 menjadi 98.500. Lalu mencatat setoran modal Tuan Andi. Kas 200.000, modal Tuan Andi 200.000. 200.000 sendiri berasal dari penanaman modal awal yang Tuan Andi setorkan. Lalu mencatat pengambilan kas oleh Tuan Tono. Modal Tuan Tono sebesar 98.500, kas 68.500 yang berasal dari pencatatan penilaian kembali aktivitas Tuan Tono. Kita lanjut. Setelah itu kita melakukan pembukuan baru yang dimana mencatat kekayaan bersih Tuan Tono sebagai setoran modal kepada persekutuan, yaitu ada piutang dagang sebesar 70.000. 70.000 ini berasal dari pembukuan lama. Piutang dagang 76.000 dikurang piutang dagang baru 6.000 sama dengan hasilnya 70.000. Lalu ada persediaan barang dagang 110.000, di mana mengikuti pada pencatatan pembukuan baru yang berada di jurnal, yaitu yang ini 110. Kemudian perlengkapan kantor 5.000, yang dimana mengikuti pada pembukuan lama sebelum bergabung, yaitu 5.000. Lalu peralatan kantor 40.000, yang dimana mengikuti pada pencatatan pembukuan baru yang berada di ayat jurnal, yang ini 40.000. Lalu ada goodwill 60.000, yang dimana mengikuti pada pencatatan pembukuan baru yang berada di debit, yaitu berada pada ayat jurnal. Ini sebesar 60.000. Lalu di kredit ada cadangan kerugian piutang sebesar 3.500. Itu berasal dari piutang dagang pada pembukuan baru 70.000 dikali 5% dari cadangan kerugian piutang yang ditetapkan menjadi hasilnya 3.500. Lalu ada hutang dagang 95.000. Itu berasal dari mengikuti pada pencatatan pembukuan lama. Hutang dagang 95.000. Kemudian
Modal Tuan Tono sebesar 186.500. Itu berasal dari hasil dari debit dikurang kredit. Pada debit sendiri ada piutang dagang 70.000 ditambah persediaan barang dagang 110 ditambah perlengkapan kantor 5.000 ditambah peralatan kantor 40.000 ditambah goodwill 60.000 sama dengan 285.000. Lalu pada cadangan kerugian piutang di kredit 3.500, utang dagang 95.000, hasilnya 98.500, sehingga 285.000 dikurang 98.500 menjadi hasilnya modal Tuan Tono sebesar 186.500. Setelah itu mencatat setoran modal Tuan Andi, yaitu kas sebesar 200.000 dan modal Tuan Andi sebesar 200.000. 200.000 masuk pada penanaman modal awal yang Tuan Andi setorkan. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Terima kasih.